Jujur aja kemarin pas gue lagi pengen beli tiket untuk nonton film yang satu ini, gue tuh nggak punya gambaran apapun mengenai filmnya. Gue nggak pernah lihat trailernya sama sekali, gue nggak pernah baca sinopsisnya sama sekali. Gue nggak tahu ini cerita tentang apa. Yang penting gue pengen nonton karena ada nama Om Jeki ya di posternya pas gue lihat gitu ya. Ya gue saranin sih kalian, mumpung masih ada waktu sebelum kalian nyesel suatu saat nanti gitu ketika Om Jeki udah nggak ada karena umurnya udah nggak muda lagi, udah 70 tahun loh bos. Ya Jackie Chan legend gila ya, film-filmnya selalu terngiang-ngiang di kepala gue. Dan ya ketika dia ada film baru mending kalian tonton gitu. Dan itulah yang langsung gue lakukan ketika gue lagi di bioskop dan gue melihat posternya, padahal gue nggak tahu apa-apa mengenai filmnya. Ketika gue masuk ke dalam filmnya, di awal-awal langsung ada sebuah lagu ya yang tidak asing lagi di telinga gue. Lagunya seperti ini. Gua jamin buat kalian yang bukan Cina sekalipun ya, pasti pernah lah denger lagu yang satu ini. Entah pas lagi lihat engkok-engkok lagi karaokean bareng, biasa lagunya nyanyiin lagu begituan tuh. Tapi itu lagu legend banget, lagu klasik banget, judulnya Endless Love. Dan kalau kalian nggak tahu, itu lagu sebenarnya original soundtrack dari film The Mist tahun 2005. Dan ketika gua mulai mengingat lagi film ini kan sutradaranya Stanley Tong. Stanley Tong udah sering banget kerja sama Jackie Chan. Salah satu filmnya adalah The Myth. Jadi, apakah film A Legend ini adalah film sequel dari The Myth? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Kita bahas sekarang. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton Skip Blow On. Jangan lupa kalian semua bersama gue Timothy Vidalo. Kita akan masuk di segmen review. Dan selalu gue ingatkan, review dari Ngelantur selalu non-spoiler. Dan buat kalian yang belum join grup Telegram Ngelantur Corps, join aja. Linknya udah gue taruh di bawah. Kalian bisa tinggal klik, langsung gabung sama 3.000-an Ngelantur Corps yang lain. Kita bisa ngobrolin seputar perfilman, TV series, anime, atau hal-hal dalam ranah pop culture tentunya. Oke, langsung aja kita masuk ke film berjudul A Legend. Ya, seperti yang udah gue bilang tadi, film ini disutradarai oleh Stanley Tong yang udah berkali-kali collab sama Jackie Chan. Film Police Story 3, Vanguard, Kung Fu Yoga kalau kalian tahu. Ya, dan salah satunya adalah The Myth. The Myth itu film tahun 2005 yang super duper laris ya, terutama karena memang lagunya juga sampai sekarang semuanya tahu lagunya, dan di stasiun TV lokal kita pun sering diputer. Kalau nggak tahu ya, kalian udah pernah nonton belum? Ya sering lah, pokoknya kalau di TV-TV itu dulu pas gue masih bocil sering banget dikeluarin gitu. Nah, seperti yang udah gue bilang tadi, kayaknya film A Legend ini adalah sequel dari The Myth. Meskipun sebenarnya secara cerita tuh nggak nyambung-nyambung banget. Jadi kalau kalian nanya, Bang, kalau misalnya gue belum nonton The Myth, mau nonton A Legend bisa nggak? Ya sangat-sangat bisa, karena bisa gue bilang ini juga bukan sequel ya. Kenapa gue bilang ini sequel? Karena ceritanya mirip. Pertama, ngomongin seseorang arkeolog yang kerap kali bermimpi menjadi seorang jenderal di masa lalu ketika kerajaan di Cina itu sedang berperang. Sebenarnya ceritanya begitu, sama. The Myth sama A Legend sama, kayak gitu ceritanya. Cuma yang jadi aneh buat gue adalah karakternya beda. Gue inget banget soalnya ketika dulu gue nonton The Myth, karakter si Jackie Chan itu namanya Dr. Jack ya. Gue inget karena nama sama-sama Jack gitu ya, Dr. Jack. Sedangkan di film ini, si Jackie Chan jadi seseorang bernama Profesor Fang. Beda banget, meskipun ya udah versi tuanya ya. Dan gue pikir, oh ini kayaknya versi tua dari film The Myth. Ternyata beda, namanya beda, dan karakter-karakter sampingannya juga beda semua, partner-partnernya beda semua. Bahkan di sini ada si Lee EXO nih ya, buat kalian para K-popers ya. Harusnya kalian mau nonton di film ini meskipun ini film Cina, tapi ada si Lee EXO nih sebagai salah satu partner mahasiswanya Dr. Profesor Fang. Tapi meskipun film A Legend ini mengambil cerita yang mirip-mirip sama The Myth, apakah bisa mengulangi kesuksesan yang sama seperti film The Myth zaman dulu gitu? Kayaknya sih enggak ya. Karena jujur aja ya, gue pas pertama kali awal-awal nonton nih, ini benar-benar adegan pertama gitu. Adegan pertama, kalian nanti bakal langsung disuguhkan dengan kerajaan kuno, perang-perangan, naik kuda-kudaan. Tapi yang jadi masalah adalah kok kesannya kayak palsu banget, kayak bohong-bohongan banget. Pertama, kostum-kostumnya kayak kostum cosplay bos, sumpah dah. Jubahnya kayak warna merah, merahnya ngejreng banget gitu. Ya kayak cosplay. Kalau misalnya real life biasa harusnya dibikin lebih realistik kan. Ini kesannya kayak semuanya dibuat-buat. Terus CGI-nya, wah itu dari awal kayak, loh kok CGI kayak begini? Itu panahnya kelihatan banget pas lagi terbang itu, pakai CGI, pakai komputer gitu. Terus elangnya yang pas lagi terbang, buset parah banget men. Makanya pas dari awal film gua pikir
ini palsu nih, ini tol-tolan, ini parodi doang nih kayak dari di film The Mist mungkin. Entah adegan awal filmnya itu adalah film di dalam film, bisa jadi gitu. Soalnya konyol-konyolan. Ternyata beneran bos. Jadi di sepanjang film ini karena akan disuguhkan dengan dua alur kan, seperti yang udah gue bilang tadi. Alur masa sekarang, di mana Profesor Fang yang tua ini si Jackie Chan, terus dia bisa balik ke masa lalunya ketika dia mimpi, ketika dia jadi seorang jenderal dari dinasti Han gitu. Nah, yang di awal film tadi, yang kayak tolol itu CGI-nya, itu adalah yang era masa lalunya. Dan itu sepanjang film bakal ada tuh alur seperti itu. Iya memang sih dari awal film yang kerajaan seperti itu, nanti akhirnya kita bisa tahu, oh ternyata ini si Profesor Fang yang ternyata lagi mimpi. Jadi itu mimpi doang. Awalnya kan gue pikir nggak apa-apa. Ternyata memang dia sering mimpi kan, dia sering mimpi. Jadi kita balik lagi ke masa lalu, nanti kita balik lagi ke masa sekarang. Itu karena sebuah liontin giok yang dia temukan, karena dia arkeolog kan. Dia menemukan benda liontin itu, dan gara-gara benda liontin itu dia bisa punya semacam visi di masa lalu. Gitulah ceritanya ya. Dan bahkan si Lei EXO yang diceritakan sebagai partner mahasiswanya juga memiliki mimpi yang sama. Jadi mimpinya tuh saling terkoneksi lah antara Profesor Fang sama si partnernya ini. Tapi parahnya lagi, meskipun ada Om Jackie di sini yang sangat saya hormati ya, saya tetap harus objektif ya dalam melihat filmnya ya. Ya seperti yang udah gue bilang, ini bakal banyak bolak-balik antara masa sekarang dan masa lalu. Tapi transisi antara masa lalu sama masa sekarangnya tuh sama sekali nggak smooth gitu. Ya kalian bisa name it lah, beberapa film yang memakai konsep seperti ini gitu, dimana ada masa sekarang, masa lalu gitu, dan bolak-balik tuh alurnya, maju mundur. Nah biasanya film-film yang kalian tahu, coba kalian tulis di kolom komentar aja. Coba deh kalian cek sendiri, itu secara transisi smooth gak? Biasanya harusnya smooth gitu, biar enak kan kita perpindahannya antara masa sekarang sama masa lalunya. Nah tapi di film ini gak jelas banget transisi sih, kayak random aja. Bisa tiba-tiba dari masa sekarang nih lagi ngapain, tiba-tiba pindah lagi ke masa lalu gitu. Dari masa lalu yang kayak ceritanya gak selesai apa, tiba-tiba pindah lagi, gak jelas. Terkesan patah banget. Ya paling ada lah 1 atau 2 scene yang secara transisi lumayan enak. Misalnya kayak si Profesor Fang di sini lagi mengunjungi museum, terus ada lukisan jenderal-jenderal lagi naik kuda gitu kan. Nah dari lukisan itu baru transisi ke masa lalu gitu ceritanya. Ya ada beberapa kali yang cukup oke lah transisinya. Tapi selebihnya tuh banyak banget yang kayak ya udah ngadi-ngadi aja, tiba-tiba masa lalu, tiba-tiba masa sekarang. Dan secara pembagian porsi antara masa lalu sama masa sekarangnya juga nggak enak. Kayak kadang-kadang ada masa lalu yang terlalu lama banget. Buset, ini kapan saya ini di bagian masa lalu gue pengen balik ke masa depan gitu. Tapi nggak balik-balik. Bahkan kayak di masa lalu misalnya udah fade away gitu, udah hitam layarnya ya. Gua kira oh ini bakal pindah nih ke masa depan nih. Oh ternyata masih lanjut lagi tuh masa lalunya. Ternyata masih lagi di bagian jenderalnya, masih lagi perang lagi. Ya udah pasti itu bikin penonton jadi bingung gitu. Ini ceritanya tentang apa sih? Nggak jelas. Gue kasih contoh ya, salah satu ini TV series sih yang mengenai masa lalu sama masa sekarang gitu ya. Itu Gadis Kretek. Kalau kalian tahu itu series lokal salah satu yang terbaik yang pernah gue tonton di Netflix kalau pengen nonton. Ya itu kan sama. Ada masa sekarang, ada masa lalu. Masa sekarangnya itu Putri Marino di situ kan. Nah, masa lalunya Dian Sastro. Nah, si Jeng Yah itu. Nah, itu kan banyak tuh transisi. Nah, tapi transisi itu selalu smooth, enak aja. Kita lagi di era set masa lalu, si karakter Jeng Yah. Karakter seperti apa Dian Sastro? Oh, ceritanya seperti ini, ceritanya seperti ini. Nanti tiba-tiba cut ke masa sekarang lagi, dan cutnya itu nyambung gitu loh. Oh, ternyata karena ini cutnya. Jadi jelas kenapa harus ada transisi antara masa lalu sama masa sekarangnya. Dan dua alurnya itu juga sama-sama nikmat untuk diikutin. Ketika kita lihat Dian Sastro di masanya, seru banget gitu. Bahkan ketika pindah kadang-kadang gue mikir, aduh gue lagi masih pengen di bagiannya Dian Sastro, di bagian masa lalunya. Tapi ya ketika kita pindah ke masa sekarang, ya masih seru-seru aja. Konfliknya beda lagi. Ceritanya tuh saling membangun satu sama lain, saling menguatkan antara masa lalu sama masa sekarang. Nah, karena kedua cerita yang saling menguatkan satu sama lain, dan akhirnya ada titik temunya kan, biasa kan di akhir film, dimana itulah penghubungnya. Kenapa kita selama ini nonton ada 2 timeline gitu kan. Nah di film ini kagak ada penyelesaiannya gitu. Kayak tiba-tiba masa lalu diselesaikan begitu aja, nggak ada konektivitas yang enak ke masa sekarang. Titik temunya aneh banget men. Nggak usah jauh-jauh ngomongin Gadis Kretek, ngomongin aja The Mist dulu 2005 gitu. Kan sama nih, arkeolog yang sering bermimpi dia jadi jenderal di masa lalu, si Jackie Chan nih. Tapi jelas itu ceritanya adalah si karakter Dr. Jack yang diperankan sama Jackie Chan di masa sekarang itu adalah reinkarnasi dari jenderal yang di masa lalu ketika dia bermimpi dia jadi itu. Makanya dia punya mimpi mengenai ancestornya istilahnya. Kan jelas gitu konektivitas kenapa dia bisa mimpi. Lah, kalau di film Legend, kenapa si Profesor Fang, si Jackie Chan bisa bermimpi?
karena ada Liontin. Menurut gue jadi kayak apa ya, nggak make sense aja, logiknya kurang dapet aja. Menurut gue penting banget sih kalau emang pengen bikin dua timeline yang berbeda, masa lalu sama masa sekarang, harus ada penghubung konektivitasnya gitu. Kayak misalnya film Assassin's Creed yang sampah, meskipun sampah gitu Assassin's Creed live action ya, tapi kan jelas gitu ketika dia masuk ke mesin itu, dia baru menjadi ancestor yang namanya Aguilar di masa lalu. Nah itu kan ada transisinya jelas tuh karena ada mesin itu. Nah film tuh harus ada tuh semacam penghubungnya antara dua timeline itu. Sedangkan di film ini nggak jelas, cuman sekedar Liontin doang. Dan lebih parahnya lagi, gue nggak berhasil dibikin relate ke POV di masa lalunya di film ini. Dimana ada satu jenderal, si Jackie Chan itu, yang versi muda, itu pakai AI bos, mukanya bos, itu aneh banget men. Ya awalnya gue pikir ini pakai CGI ya, kenapa di deepfake kayak gini gitu, mukanya bener-bener aneh banget men. Jackie Chan tapi dibikin versi muda, dibikin maksa banget. Tapi ya kalau misal di deepfake mungkin lebih berpotensi lebih mulus dikit lah. Itu pun pasti udah aneh juga. Lah ini bukan pakai deepfake lagi. Ini pakai AI bos, pakai AI bener-bener jadi aneh banget mukanya si Jackie Chan. Dan ketika Jackie Chan yang lu tau lah kalau dia acting kan ekspresif gitu ya mukanya ya. Ketika dia berantem ekspresif. Itu nggak keluar semua, muka jadi flat anjir. Gue jadi keinget Henry Cavill dulu di film Justice League anjir. Ketika dia pakai kumisnya dihilangin pakai CGI gitu ya. Karena dia lagi syuting Mission Impossible juga kan. Nah ini lebih parah, ini semua mukanya pakai AI. Buset dah. Makanya gue jadi apa ya? Jadi nggak bisa masuk ke POV karakter di masa lalunya. Gue nggak ngerasa timeline masa lalu itu serius. Jadi malah ya udah tol-tolan aja, konyol-konyolan aja. Udah CGI-nya kayak gitu, kasar banget main CGI-nya. Terus konflik-konflik drama di masa lalunya juga kayak sinetron Cina gitu lah. Parah banget, gue kayak mau dibikin serius atau mau dibikin lawak sih ini film gitu. Gue bingung deh. Ya gue sih ngerasa kayaknya emang ini film sebenarnya mau serius, tapi entah kenapa gue nggak bisa serius, malah ketawa terus karena jadi tolol, jadi nggak serius, nggak realistis. Ya meskipun kalau di film The Mist dulu tahun 2005 CGI juga amazing juga. Amazing dalam tanda kutip. Ya memang udah wah, agak kacau juga ya. Ya tapi itu kan tahun 2005 men. Cina 2005. Ya kalau Hollywood ya beda cerita lah. Cina men 2005. Ya CGI-nya menurut gue masih sangat dimaklumi. Dan dari segi color-nya, warnanya tuh kayak terkesan butek. Ngerti gak sih? Jadi memang ya ini tahun 2005, film-film jadul, film-film kolosal zaman dulu, film-film drama zaman dulu yang sangat bisa kita nikmati ketika dulu kita nonton Indosiar misalnya, kita ditayangin The Mist, ya itu sangat-sangat bisa dimaklumi kan. Kita nggak bilang apa nih CGI sampah, kan nggak gitu kan. Nah tapi kan ini tahun 2024 men. Dan lebih parahnya lagi dari segi colornya, di film A Legend ini pop out banget. Warnanya nyala semua, terus clean, gak ada teksturnya, jadi modern banget gitu loh. Ya gue paham lah, Stanley Tong pasti mikir gitu. Kalau misalnya gue balikin eranya film The Mist dulu tahun 2005, film-film kolosal zaman dulu yang tekstur warnanya seperti itu, ya mungkin orang-orang di zaman sekarang yang bocil-bocil juga kayak apa sih film-film kok jadul begini, udah nggak bisa relate lagi gitu sama audiens di zaman sekarang. Cuma ya menurut gue aneh aja sih kalau emang CGI-nya jelek kayak gitu, terus lu pakai warnanya ngepop yang modern, terus gambarnya clean banget, jernih banget, jadinya murahan banget men filmnya men. Ya padahal kalau kita ngomongin aspek teknis lainnya kayak sinematografi nggak ada masalah gua gitu. Apalagi action koreografinya Jackie Chan nggak usah ditanya lagi lah. Di masa lalu meskipun dia perang pakai kuda gitu ya, dengan mukanya yang flat karena pakai AI itu, ya at least gerakannya ya ala Jackie Chan gitu. Dia bisa pindah-pindah pas lagi naik kuda gitu. Dan perangnya juga real banget. Kuda-kudanya kayak ratusan kuda, lu bisa lihat sound efeknya juga jedung. Kolosalnya tuh dapet kayak perang beneran, kayak film-film Cina perang zaman dulu. Scoringnya juga sangat-sangat membantu untungnya ya, walaupun CGI-nya nggak sebagus itu pas lagi perang kolosal ya, tapi itu keren lah pas bagian perangnya. Setiap bagian action itu menurut gue masih dimaklumi, masih termaafkan lah CGI-nya kayak orang yang ditendang terus kayak bisa salto. Itu kan kayak palsu banget lah kan. Cuma yang namanya film martial arts China dari dulu begitu gitu. Film-film zaman dulu, kalau lu nonton Crouching Tiger, Hidden Dragon, itu film tahun 2000 yang menurut gue legend banget. Dia dapat Academy Award juga buat film berbahasa asing kalau nggak salah waktu itu. Itu kan lu perhatiin deh CGI-nya ya tahun 2000 Cina kayak begitu gitu. Orang terbang di pohon gitu. Aneh aja, nggak make sense. Tapi karena koreografi Cina yang indahnya itu, karena gue atlet wushu juga, gue sangat mengerti koreografi kan. Ya itunya yang kita lihat dan itu keren gitu. Bahkan banyak jadi referensi untuk film-film Hollywood, film-film negara lain yang pengen ngebuat koreografi. Ya koreografi pasti langsung kita tuh parameternya kiblatnya tuh Cina. Oke, ketika fighting ya seru-seru aja lah.
Tapi pas lagi balik ke drama, fightingnya stop gitu. Drama lagi, dramanya kayak sinetron men, sumpah. Gue tuh setiap kali balik ke dramanya lagi ngerasa kayak udahlah balik lagi ke masa depan aja, ke masa sekarangnya aja gitu. Nggak betah gue ngeliat masa lalunya. Soalnya pas di masa sekarang ya drama itu jauh lebih modern, kayak drakor dracin yang kalau kalian sering nonton gitu, yang lucu-lucu. Kayak di sini kan pemerannya ada Peng Xiaoran. Di sini dia suka sama si Lei EXO di ceritanya. Dan itu lucu banget, gemesin gitu. Beberapa kali gue dibikin ngakak kok. Secara komedi mah masuk-masuk aja, lucu loh filmnya. Tapi komedi-komedi itu kan adanya di masa sekarangnya. Di masa lalu nggak ada komedi, itu serius men. Tapi kalau serius kenapa kayak begitu sih CGI? Anjir. Tapi ya untungnya di bagian ending film ini itulah yang seru gitu. Jadi kalau kalian pengen nonton film ini ya kalau harus bersabar sampai di bagian endingnya, karena menurut gue yang seru tuh di endingnya. Di masa sekarang dimana akhirnya si Om Jackie ini berantem dengan mukanya dia yang asli gitu, yang udah tua. Nggak usah pakai AI nggak jelas gitu. Ya itu kelihatan tuh ekspresinya, konyolnya, lucunya, pergerakan Jackie Chan dari zaman dulu ya, nostalgia lagi lah gitu. Cara dia melakukan pergerakan dengan barang-barang yang ada di sekitarnya dia selalu gunain, itu ada di film ini. Ya untungnya ending dari film ini cukup fun lah. Meskipun CGI juga wah, CGI parah sih, sumpah lu perhatiin sampai ending pun di bagian yang es itu semua, pas ledakannya lah, pas ada patung emas jatuh, anjir patung emas jatuh kayak dedek kelas gue lagi bikin blender dulu pas lagi di kuliah anjir. Gak jelas gitu, bener-bener gak realistis banget sumpah. Cuma ya satu kata kuncinya menurut gue kalau pengen menikmati film ini udah anggap aja ini komedi deh ya. Cuman sayangnya emang masa lalunya aja, masa lalunya serius padahal gitu. Ya udahlah, masa lalunya masa lalu, tapi ketika masa sekarang nanti di bagian akhir lu nikmati sebagai komedi aja. Karena memang secara komedi ya lucu, kocak gitu ya. Balik lagi kayak Jackie Chan, ya lu tau lah film-filmnya kayak gimana. Oke, kalau kalian tanya final score dari gue untuk film ini, ya gue bakal kasih 6,4/10 alias kurang ya. Gak disampah, kenapa? Karena gue anggap ini komedi, bodo amat. Ya ini kayaknya lucu-lucuan aja ya, udah 6,4 menurut gue. Ya aspek teknisnya banyak yang kacau, tapi ya kalau koreografinya asik dan komedinya berhasil ya menurut gue oke-oke aja. Tapi gue pengen kasih tau juga buat kalian yang fansnya Lei EXO ya, dia juga ada bikin lagu di sini, dimana lagu Endless Love yang sangat legend itu dibikin lebih versi modernnya lah sama si Lei EXO. Kalian bisa denger lagunya sendiri deh. Ya kalau kalian punya pendapat yang berbeda seputar film A Legend, tulis di kolom komentar aja dan kita bisa diskusi bareng sama Ngelantur Corps yang lainnya. Oke, gitu aja. Kalau kalian belum join membership community, bisa join dari 1000 per hari, bisa join di Critical Thinking dan bisa upgrade di Ngelantur Thinking buat dapetin benefit lainnya seputar Movie Lovers Panel, pembahasan seputar perfilman lebih lengkapnya lagi di Movie Lovers Panel. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.